Shalom saudaraku, kita sampai pada hari yang ke-31, tanggal 2 Februari. Dalam doa bersama kita, 40 hari doa bersama, kita sudah masuk di hari yang ke-31. Tema firman Tuhan hari ini, kekudusan hidup, dari Ibrani 9 ayat 11 sampai 28. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon pencerahan dari Tuhan, sehingga tema kekudusan ini menjadi jelas bagi kami. Bukan karena usaha dan pekerjaan kami, tetapi kami terima pengudusan ini dari Kristus yang hidup di dalam kami, dari Kristus yang telah berkorban bagi kami. Mari Roh Kudus jelaskan setiap kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar Engkau dan siap melakukannya. Amin. Saudaraku, kekudusan hidup, Ibrani 9 ayat 11 sampai 28. Tuhan memilih saya untuk tujuan pengudusan. Sering saya mendengar kata kudus, dan sebagai orang Kristen saya pun sadar bahwa saya disebut orang kudus. Bahkan telah dikuduskan oleh darah Kristus. Tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, saya sering tidak menjalani kehidupan yang kudus. Saya masih hidup menurut keinginan daging. Seorang Kristen sudah seharusnya memiliki kehidupan yang senantiasa memancarkan karakter Kristus, sehingga orang lain melihat Kristus ada di dalam hidupku. Sebagai orang Kristen, saya diharapkan untuk hidup kudus dan tidak lagi berkompromi dengan dunia ini. Ketika percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saat itu saya dimeteraikan dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus inilah yang senantiasa menuntun dan membimbing kepada segala kebenaran. Namun kuasa itu tidak akan menyertai saya jika saya tidak menjalani kehidupan yang kudus. Kehendak Tuhan atas orang percaya adalah hidup yang kudus. Saat ini dunia sedang dalam situasi yang semakin buruk dan jahat. Jika tidak terus berada dalam kekudusan, maka akan mudah terbawa arus dunia ini. Pertanyaan refleksi bagi saya adalah, apa yang harus saya kerjakan supaya dapat menjalani kehidupan yang kudus di dalam Tuhan? Tiada lain kecuali makin hari makin intim dengan Tuhan. Salah satu tanda bahwa seseorang itu intim dengan Tuhan adalah tidak mau berbuat dosa lagi. Doaku hari ini, tuntunlah ya Roh Kudus, dan beri saya kemampuan untuk hidup dalam kekudusan-Mu. Amin. Ditulis oleh hambanya ER. Pokok doa kita hari ini, yang pertama kita berdoa untuk pergumulan dana untuk biaya operasional wilayah dan daerah. Ada beberapa wilayah dan daerah baru yang menggumuli dana operasional organisasi mereka. Kami berdoa juga untuk pembangunan gereja dan kantor sedang dilakukan di mana-mana dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pembangunan lantai 4 kantor pusat, kantor wilayah 4 Papua, kantor wilayah Kalbar 1, kantor wilayah intim yang akan membangun dengan jemaat Tamalandrea, kantor wilayah Kalbar 2. Kita juga, pokok doa yang ketiga, kita berdoa untuk dana pelayanan yang diperlukan bagi usaha PI, dana operasional untuk departemen, biro, dan komisi. Yang keempat, gereja-gereja di desa dan pos-pos pelayanan yang hidup dengan kondisi yang sederhana. Tuhan membuka jalan bagi pelayanan holistik. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, pergumulan doa kami hari ini adalah pergumulan dana. Baik untuk operasional di wilayah, di daerah, dan juga untuk dana operasional organisasi. Bapa, kiranya Engkau mencerahkan pikiran kami lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengelola keuangan yang ada sesuai dengan perintah-perintah-Mu. Karena kami tahu Bapa, ketika kami mengelola keuangan kami menurut kehendak-Mu, kami pasti tidak akan kekurangan. Hamba berdoa kiranya
Roh Kudus menolong setiap kami hamba-hambamu yang Engkau sudah panggil ke dalam ladang pelayanan, baik yang ada di tingkat wilayah daerah jemaat maupun di setiap lembaga-lembaga. Kami berdoa untuk pembangunan gereja dan juga pembangunan kantor yang sedang dilakukan di mana-mana dan lagi kembali membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kami menyebutkan pembangunan lantai 4 kantor pusat, pembangunan kantor wilayah 4 Papua, kantor wilayah Kalbar 1, kantor wilayah Inting yang akan membangun dengan jemaat Tama Lanrea. Kami berdoa untuk kantor wilayah Kalbar 2. Bapa, di tempat-tempat ini tentu ada pemimpin, tentu ada anggota, tentu ada jemaat, tentu ada daerah yang dipimpin. Mari Tuhan, kiranya anak-anak-Mu dan para hamba-hamba-Mu bersatu padu untuk mengelola keuangan secara pribadi dengan baik, keuangan keluarga, keuangan gereja, keuangan organisasi, semuanya dijalankan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan-aturan yang telah Tuhan tetapkan. Sehingga kami sebagai pemimpin mengalami kebenaran kelimpahan yang Tuhan janjikan. Berkati para donatur yang selama ini telah berkontribusi. Balas mereka dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan bagi kami yang belum menaati kebenaran firman-Mu untuk mengembalikan persepuluhan, berilah pertobatan sehingga kami tidak menjadi batu sandungan di dalam pelayanan. Kami berdoa Tuhan untuk dana pelayanan yang diperlukan bagi usaha PI, dana operasional untuk departemen, biru, dan komisi. Sama Tuhan doa kami. Pokok persoalannya sama, yaitu bagaimana kami mengelola keuangan. Kami percaya Tuhan sanggup membuka tingkap-tingkap langit, Tuhan sanggup menggoyangkan kekayaan bangsa-bangsa. Mari Tuhan murnikan pengelolaan keuangan kami dengan baik, sehingga semuanya akan tercukupkan dan kami akan terkagum-kagum dengan bagaimana cara Tuhan mengadakan berkat. Juga kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di desa, pos-pos pelayanan yang hidup dengan kondisi yang sederhana. Tuhan membuka jalan bagi pelayanan holistik. Kami percaya penyediaan Tuhan sangat lebih dari cukup, karena Engkau Jehovah Jireh. Terima kasih Tuhan. Engkaulah, aku adalah aku. Ego eimi. Di dalam Engkau kami menerima segala yang kami perlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang Kau percayakan. Kami menyerukan nama-Mu yang agung. Dan kami menutup doa ini dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh anggota tubuh Kristus, dari anggota biasa sampai kepada tingkat pimpinan teratas, Tuhan jamah. Buat perubahan dalam kami mengelola keuangan dan melaksanakannya. Dalam nama Yesus.